Indonesia dah tambah 3 player warisan, kita sembang je. Dari masa belum hilal Ramadan pun sampai nak hilal beraya, tak ada satu pun yang nampak. Dah habis Timnas Indonesia dapat 3 lagi pemain baru. Pemain lain boleh bagi kita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel ini. Ya, 3 pemain keturunan Indonesia yang baru telah mengambil sumpah dan janji dan sah menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya adalah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Ketiganya telah mengambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia. Kabar bertambahnya 3 pemain keturunan ini tak lepas dari perhatian warganet sebelah, yang hingga saat ini masih menantikan sosok pemain keturunan mereka, yang akan membela pasukan Harimau Malaya. Oh my god, Timnas Indonesia, korang buat apa ni? Secara rasmi, Timnas Indonesia dapatkan lagi 3 pemain naturalisasi yang sangat padu. So, 3 player yang bakal mewakili Indonesia ni bukan player biasa-biasa, semuanya power, memang bapak ah. Lagi-lagi bekas goalkeeper Juventus ni, jangan cakap memang power. Tapi seriously guys, tak tahu nak cakap apa dengan Indonesia. Buat kerja sangat pantas. Baru saja announce player yang bakal mewakili Indonesia, sekarang dah ada 3 pemain baru. Nampak gayanya misi Erick Thohir untuk membawa Indonesia menang Piala Dunia memang sangat cerah. 3 pemain baru Timnas Indonesia official. Kalau aku nak cakap Emil Audero, aku dah kenal. Tapi sebelum ni Emil pernah ditawarkan, I don't know guys ya. Tapi ditolak, I don't know kenapa dia kembali balik. And whatever. Tapi Dean James guys ya, daripada klub Go Ahead Eagle. I know him. Dia antara player yang muda guys untuk Timnas Indonesia. Dan ni antara player yang tua lagu juga guys. Tua tapi sebaya seperti Jody Armat guys ya. Joey Pelupesi. Panggil Messi. Tangkap panggil Messi guys ya. Joey Pelupesi, 31 tahun guys. Tapi tua guys, tapi mungkin pengalaman beliau guys ya. Dan kita ada 3 player yang dalam senarai. Tapi Jairo tak ada guys, I don't know. Tapi it's official guys ya, 3 pemain baru untuk Timnas Indonesia yang dalam proses. Untuk aku nilai ketiga-tiga pemain ini memang betul-betul berbeza guys ya. Kalau Emil dulu pernah ditawar, tapi I don't know why he's reject. Dan right now beliau menerima untuk mewakili Timnas Indonesia. Dan beliau adalah goalkeeper pengalaman. Beliau sebaya guys, sebaya dengan Martin Paes, Dean James dan Pelupesi mungkin pengalaman kot guys. Aku rasa mungkin dengan usia beliau yang tua, mungkin dari segi pengalaman beliau ada. Dean James muda lagi, aku rasa mungkin the option tu rasanya untuk bahagian bawah guys ya. Jadi untuk bahagian persaingan sikit. Kita penuh guys bahagian bawah. Tapi striker kurang. Harap kita dapat striker lepas ni, okay? Itu saja video kita kali ini. Assalamualaikum amigos. Bye. Dah habis Timnas Indonesia dapat 3 lagi pemain baru. Apa benda ni weh? Guys, breaking news sudah resmi. Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi berstatus warga negara Indonesia setelah baru saja ambil sumpah di Roma. Menyusul Garuda Calling kemarin, kini total ada 3 pula pemain yang masuk dalam skuad sementara Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Abang serius saat bilang Erick Thohir sedang membangun tim tidak hanya untuk lolos tetapi juga coba menang Piala Dunia. Meskipun Emil Audero adalah backup untuk Martin Paes, namun pengalamannya bukan kaleng-kaleng. Dia berasal dari Akademi Juventus dan pernah main untuk Inter Milan. Emil yang berusia 28 tahun kini bermain di Italia untuk Palermo. Dean James yang berusia 24 tahun bermain untuk klub era divisi Go Ahead Eagles. Dia akan berotasi bersama Kelvin Verdong untuk posisi back kiri. Dan yang tak kalah pentingnya, gelandang bertahan berpengalaman Joey Pelupesi yang bermain di Liga Belgia. Dia berusia 31 tahun dan pernah bermain di England dan juga Belanda. Sebagai jiran serumpun, jujur abang jealous. Bangit banyak pemain yang masuk timnas. Mana geng? Bung Towel kita tak nak. Pemain lain boleh bagi kita 1. Ya, ada juga komentar dari warganet sebelah yang salah satunya mengatakan Indonesia sudah tambah 3 pemain keturunan. Kita masih omong. Dari waktu belum hilal Ramadan sampai mau menunggu hilal hari raya, belum ada satupun yang nampak. Mantaplah Konoha. Kalau kami tak tahu mana, belum muncul lagi 8 pemain tu. TMJ dan 8 player gaib. Okey lah guna import, sebab lokal lagi minat joget wadidaf dengan jalan kaki ke Mekah. Bila Malaysia nak dapat ni dah lama,
tunggu Konoha makin bertambah-tambah player keturunan mereka. Malaysia dah senyap, aku rasa tunggu kelayakan baru reveal player warisan, Indonesia berbondong-bondong yang masuk. Ramai yang tertarik dengan Indonesia sebab dia orang dah selangkah ke World Cup, tapi Malaysia hanya untuk kelayakan Piala Asia. 4. Berapa le bajet dia orang spend untuk borong player warisan ni? Mesti Elon beza jauh dengan lokal. Eric laju buat kerja plus manajemen and kedudukan negara pun di landasan yang baik. Sebab tu player pun laju setuju wakil Indonesia. Malaysia masih slow sebab baru start. Indonesia road to World Cup. Malaysia masih mencicit nak announce player. Indonesia dah tambah 3 player warisan, kita sembang je. Dari masa belum hilal Ramadan pun sampai nak hilal beraya, tak ada satu pun yang nampak. Rumus je. 4. Ke laut dalam. Ada yang DM, ada yang komen tentang abang update lah pasal yang pemain keturunan tu kan. Aku sebenarnya bukan tak nak. Cuma aku ni nak tunggu kesahihan official daripada FAM. Aku tahu mungkin ada channel lain buat. Channel lain buat aku tahu. Sampaikan abang aku ya, Jom United ya. Abang aku Jom United. Dia pun dah buat dah pasal player keturunan tersebut. Siapa lagi? Semua channel buat. Tapi kenapa aku tak buat? Kerana aku menunggu kesahihan. Ya, kesahihan. Kita tunggu official daripada FAM sendiri. Jangan kita sendiri keluarkan. Takut malu nanti. Sebab aku dah merasa bila aku buat video pasal pemain keturunan, yang malunya aku memberitakan benda yang tak sahih dan tak betul ni. Cuba bandingkan pemain warisan Indonesia dengan Malaysia. Diorang main dekat mana? Itu dah jawapan dia. So apa pandangan korang? Adakah biar nanti pemain warisan baru yang datang ni, dia diorang terus stay main kat luar? Tak apa, jangan balik. Betul lah, aku setuju dengan kau. Aku pun agak kecewa bila kita ada player warisan yang asalnya main dekat luar, tapi bila dapat jadi player warisan, dibawa balik main dekat Liga Malaysia. Which is dia macam langkah ke belakang lah. Itu pun aku tak faham kenapa berlaku macam tu. Tapi mungkin ada faktor-faktor yang kita tak tahu lah kat belakang. Kewangan ke, faktor keluarga dekat sini nak jumpa nenek ke, apa. So mungkin kita tak tahu. Tapi pada aku itu satu langkah ke belakang lah. Supposedly player kita ni lebih banyak berada di luar lah, supaya dia dapat pendedahan, experience di luar dan bawa balik dalam skuad Harimau Malaya. Betul-betul. Aku sama agak, aku agak tak setuju lah kalau player warisan yang dah main dekat luar, lepas tu balik kat Malaysia. Macam kayak cakap dia, kita ni dia balik, turunkan dia punya ni lah, standard lah. Turunkan dia punya standard. Kalau main kat Liga Malaysia, kau nak, apa nama? Orang panggil apa? Apa? Turunkan. Kompetitif kan? Tak cukup kompetitif lah. Yes. Ya, apapun komentar dari warganet sebelah, namun dua negara bertetangga ini akan bertanding pada event yang berbeda. Pasukan Harimau Malaya akan berlaga dalam kualifikasi Piala Asia 2027, dan pada laga perdananya akan berhadapan dengan Nepal pada tanggal 25 Maret besok. Sementara Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert. Pasukan Garuda akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang, sebelum kembali ke Indonesia guna menjamu Bahrain pada 25 Maret. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga, masing-masing menjamu Cina pada 5 Juni, dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.